Selamat pagi, salam mediator, salam damai dan harmoni. Episode kali ini kita mau bahas tentang tokoh-tokoh gitu ya, atau pengalaman-pengalaman tokoh mediator yang sudah terkenal. Coba kita ambil pelajaran dari kisah mereka, apa poin-poin penting yang membuat story mereka ini atau kisah sukses mereka ini bisa berhasil. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kami bisa berbagi terus di channel ini, di Bincang-Bincang Mediator, Mediator Talk. Oke, kami menunggu komentar Anda di kolom komen di bawah. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan atau ingin ada usulan terkait dengan topik apa yang akan kita bahas, siapa yang akan kita datangkan. Oke, silahkan di komen saja, dicantum saja di kolom komentar. Mungkin kami nanti bisa mengusahakan topik, termasuk misalnya tamu yang akan kita undang, siapa kira-kira menurut rekan-rekan, ya, karena kita banyak guru di pelatihan-pelatihan kita yang mungkin kita pengen gali lebih dalam lagi pengalaman-pengalaman mereka terkait dengan proses mediasi gitu ya. Siapa saja coba. Baik, ada hal penting yang dulu sempat heboh begitu ya. Beberapa konflik di Indonesia yang terjadi dan berhasil diredam konflik tersebut dengan perdamaian gitu ya. Mungkin salah satu tokoh mediator yang cukup fenomenal gitu ya, kita tahu kisahnya, story suksesnya. Ada beberapa orang memang, hanya saja kita akan membahas coba tokoh seperti itu, seperti Yusuf Kala ya. Kalau dari guru-guru kita sebagai mediator ya di pelatihan sertifikasi mediator tentu banyak ya yang punya pengalaman. Salah satunya mungkin Ibu Dewi, karena banyak success story yang beliau torehkan. Termasuk beliau juga banyak mendapatkan penghargaan dari internasional terkait success story-nya. Cuman kali ini kita akan coba membahas tentang success story dari seorang yang cukup fenomenal, yaitu Bapak Yusuf Kala. Saya mau sharing sedikit tentang artikelnya ya, mungkin bisa kita kupas. Iya, mungkin rekan-rekan tahu ya beberapa artikel ini ya, terkait dengan konflik-konflik yang pernah terjadi cukup besar di Indonesia. Pertama, konflik-konflik ini ya banyak memakan korban, banyak menyita perhatian, kemudian banyak hal yang dipertaruhkan di sana. Yang paling besar adalah ya terpecahnya Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya kita akhirnya karena ada konflik ini kemudian menjadi muncul sentimen-sentimen agama di sana. Nah, kemudian ada lagi di Poso begitu ya, pada tahun 98, kemudian juga ada di Aceh gitu, yang dimana semua ini akhirnya bisa selesai dengan damai. Nah, kita tidak akan fokus kepada kasus-kasus ini ya rekan-rekan ya, tapi kami ingin mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala dalam sebuah pertemuan, bisa merefleksikan, mengambil sebuah pelajaran begitu dari proses-proses tersebut. Beliau menceritakan bahwasanya apapun konfliknya dalam sebuah sengketa begitu ya, apapun permasalahannya, sebenarnya pertama kita harus menganalisa terlebih dahulu. Apakah betul sebuah konflik tersebut muncul karena satu permasalahan, mungkin konflik agama mungkin ya, dan tiba-tiba kita menggambarkan itu adalah benar-benar persoalan iman begitu ya, yang pada menjadi dasar dari sebuah keyakinan gitu. Tapi sebagai mediator harus mengupas lagi apa sebenarnya inti daripada sebuah permasalahan. Ya, banyak sekali konflik-konflik yang kita lihat di sana seperti konflik agama begitu, namun dilatar belakangi oleh hal-hal yang ya, di luar dari pemikiran kita ya. Ada macam-macam, ada konflik, ada gara-gara bisnis, gara-gara kepentingan politik, gara-gara hal-hal sepele bahkan ya. Banyak sekali kasus-kasus ini terjadi, seperti di Ambon misalnya kita ambil pelajaran, ternyata setelah diungkap ya hal-hal kecil yang tadinya hanya permusuhan antara remaja seperti itu ya, yang karena tidak sengaja disenggol seperti itu pengendaranya,
salah satu pengendara begitu, kemudian memicu sampai dengan isu agama, isu uh, ras seperti itu ya, unsur-unsur sara artinya muncul semua di sana. Itu yang sering terjadi. Nah, jadi menurut Yusuf Kala dalam pertemuan Semiloka refleksi implementasi mediasi di Indonesia begitu ya bersama Komnas HAM Republik Indonesia, dia menyampaikan bahwasanya seorang mediator itu memang benar-benar ya, artinya ini tidak bisa menjadi tawaran lagi. Seorang mediator ingin menyelesaikan sebuah konflik itu memang benar-benar harus mengetahui dan menguasai sebuah permasalahan yang sedang dia mediasi seperti itu. Mediasi itu dijalankan dengan baik, itu pengaruhnya adalah dari analisa sebuah konflik tersebut. Ya, jadi analisanya terlebih dahulu. Bagaimana kita mengupas, ada istilahnya namanya dengan metode bawang bombay, begitu, ada metode tulang ikan. Itu adalah metode-metode untuk mengupas sebuah konflik. Artinya kita harus menemukan kebutuhan. Kebutuhan ini yang kebutuhan yang sebenarnya. Kebutuhan juga ada kebutuhan yang primer, begitu, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, ini juga kita harus tahu sampai dengan mendetail ya, begitu. Kalau dengan analisis tulang ikan seperti itu, kita harus sampai ke cabang-cabangnya. Kebutuhan ini ada banyak, ada beberapa kebutuhan. Gitu. Dan siapa yang punya kepentingan atas kebutuhan ini? Ya. Kemudian isunya apa, masalahnya apa, gitu. Sehingga kita benar-benar ketika ingin menyelesaikan tidak salah dalam menentukan masalah tersebut. Karena begini, rekan-rekan, tidak semua para pihak itu kemudian mengetahui masalah sebenarnya, gitu ya, yang sedang mereka hadapi. Ya, karena faktornya banyak hal. Ada yang memang mereka sudah tertutupi dengan kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga kebutuhan dia menjadi tidak muncul lagi, tidak disadari dia lagi, seperti itu. Contoh kecil saja, karena kan misalnya konflik tentang lahan, katakanlah ada 5 bersaudara yang berkonflik tentang sebuah lahan yang katakanlah cukup luas, karena sebuah posisi yang ditanamkan atau diyakini oleh salah satu pihak bahwasanya saya adalah pemilik yang paling sah atas objek lahan tersebut, begitu ya. Padahal kelima bersaudara ini misalnya ini adalah tanah warisan seperti itu. Ini apapun bisa dia keluarkan. Entah dia akan menyerang saudara yang lainnya dengan isu politik, mungkin secara macam-macam ya, kekerasan, begitu ya, atau mencemarkan nama baiknya. Nah, tindakan-tindakan inilah akhirnya mengaburkan ego-ego yang muncul itu berbeda lagi. Rasa ingin mengalahkan, mengatakan bahwasanya saya yang paling berhak. Di sana akhirnya tertutupilah kebutuhan sebenarnya apa terhadap lahan tersebut. Nah, mediator ini harus melihat sedalam itu. Kalau kita mengupas begitu, apakah kepentingan terhadap lahan tersebut memang ingin memiliki, atau hanya ingin status, atau hanya ingin manfaat. Nah, ini mediator yang harus memunculkan ke para pihak. Nah, begitu. Bisa, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang selesai terhadap lahan seperti itu, ya hanya dengan mengutarakan masing-masing pihak ini menyampaikan keinginannya. Oh, ternyata yang satu tidak ingin sebuah yang namanya status begitu. Mereka hanya ingin manfaat di sana. Mungkin di pihak yang lain mereka hanya ingin pengakuan bahwasanya lahan itu iya, sebagian atau sebagian besar adalah milik saya. Mungkin pihak yang lain ya hanya ingin misalnya sebuah akses saja, mungkin ya, akses maksudnya adalah dia bisa lewat seperti itu ya, atau memanfaatkan sedikit daerah yang menurut dia itu tidak menjadi perdebatan, tidak menjadi perebutan, misalnya akses sungai seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ya, kebutuhan terhadap manfaat pun banyak macamnya, begitu. Manfaat untuk apa namanya, hanya manfaatkan beberapa saja, atau menggarap lahan begitu ya, atau mengambil potensi-potensi hasil yang sudah ada. Nah, ini yang sebenarnya, poin-poin ini yang sebenarnya mediator harus membantu para pihak menemukan, sehingga para pihak yang tadinya egonya mengalahkan ya, merasa saya paling benar, pokoknya itu adalah saya yang
yang memiliki, dia terbuka pemikirannya seperti itu. Nah, ini yang menjadi poin cukup menarik apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala, bahwasanya mediator itu memang harus benar-benar menguasai apa sebenarnya permasalahan, gitu ya. Jadi tidak kemudian hanya melihat oh ini konflik agama, sehingga uh, penyelesaiannya pun harus dengan pendekatan agama, tidak melulu seperti itu, begitu ya. Karena ketika bisa jadi konflik agama selesai begitu, tapi ada pemicu-pemicu yang lain seperti itu, ya, begitu. Jadi mengupas sebuah konflik itu tidak hanya melihat apa yang disampaikan oleh para pihak, atau kalau kita biasanya menyebutnya posisi, gitu, berdasarkan posisi saja, tapi lebih dalam daripada itu. Kemudian yang kedua, menurut Yusuf Kala, mediator itu perlu dan sangat penting sekali menjadi netral ya di hadapan para pihak, setidaknya di hadapan para pihak. Kenapa? Karena menjadi netral ini membangun kepercayaan bagi para pihak, bahwasanya kita sebagai mediator memang pantas menyelesaikan konflik mereka, dan mereka bisa mempercayai bahwasanya kita adalah orang yang sangat netral begitu. Ya, bisa memposisikan diri di tengah tanpa ada kepentingan selain kepentingannya adalah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ini yang menjadi penekanan daripada pengalaman Yusuf Kala seperti itu ya, Bapak Yusuf Kala. Netral ini rekan-rekan tidak hanya dari ucapan ya, bahwasanya kami pihak ketiga begitu ya, yang netral, tidak memihak ke salah satu, tidak. Tapi dari sikap pun, dari sikap seorang mediator harus menunjukkan dari sikap seorang mediator harus menunjukkan posisi dia itu ada di tengah para pihak. Jadi tidak condong ke salah satu pihak atau membenarkan gitu ya, karena mediator biasanya memiliki latar belakang yang bisa jadi mendekati atau sama dengan salah satu pihak. Contohnya Yusuf Kala adalah seorang muslim. Ketika Yusuf Kala tidak bisa menetapkan diri dia atau menampakkan diri dia profesional atau netral begitu di tengah, ketika itu konfliknya antara yang kalau dari sisi agama ya, rekan-rekan media konfliknya adalah antara Muslim dan Kristen. Bagaimana? Nah, disinilah tantangannya seorang mediator. Bagaimana dia bisa menjaga sikap? Jadi bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan sikap. Sikap yang dia tunjukkan, begitu ya. Yang dia tunjukkan bahwasanya dia ketika salah satu pihak mungkin bercerita, begitu dia menunjukkan empati. Begitu juga dengan pihak yang satu, yang lain seperti itu. Pihak yang lain ketika bercerita juga dia menunjukkan empati yang sama seperti itu. Kemudian memberikan porsi yang sama gitu, ketika menyampaikan permasalahannya begitu ya, dan memberikan atensi yang sama juga, yang sama. Nah, di sini jadi tidak hanya perkataan namun juga dari sikap ya, atau verbal dan non verbalnya ditunjukkan bahwasanya dia memang netral. Dia menguasai, netral di sini dia mulai dari menguasai, netral di sini mulai dari menguasai permasalahan salah satu pihak dan pihak yang lain, kemudian mendudukkan ini menjadi permasalahan bersama. Nah, ini juga adalah skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh para pihak. Jadi dia tidak hanya mau menggali dan menguasai satu keinginan satu pihak, tapi juga mau menggali seperti itu dan ingin membantu mencarikan solusi bagi permasalahan yang pihak yang lain seperti itu. Kemudian itu tadi ya, jadi netral, independen, artinya dia memang benar-benar berdiri di tengah sebagai seorang yang ingin membantu penyelesaian. Tidak ada kepentingan lain kecuali perdamaian bagi para pihak seperti itu. Ya, terkait dengan analisa sebuah konflik, apa yang dilakukan oleh Yusuf Kala, rekan-rekan, ketika menggali permasalahan sebenarnya apa di
di Ambon dan Poso, begitu juga dengan Aceh, begitu ya. Beliau berkesimpulan atau menceritakan pada event tersebut, yaitu event Semiloka Nasional tadi, bahwasanya yang melatar belakangi konflik di Ambon maupun di Poso sebenarnya bukanlah permasalahan agama. Permasalahan agama ini kemudian memang muncul belakangan karena memang kebetulan yang berkonflik ini dari awal memang antara Muslim dan non-Muslim seperti itu, atau Kristen. Tapi ini bukan menjadi sebuah dasar kemudian mereka muncul perdebatan, bukan. Yang pertama di Ambon, rekan-rekannya. Ini diawali dengan perkelahian anak muda di sebuah stasiun bus, dan ini saya pribadi sudah pernah ke Ambon karena kan menyelesaikan konflik juga di sana, kebetulan permasalahan lahan antara pemilik lahan begitu ya, bisa dibilang raja di sana, kemudian yang diklaim oleh pendatang seperti itu. Nah ini kami mendapat banyak informasi juga terkait dengan sejarah konflik yang ada di Ambon begitu. Nah memang mereka pun mengetahui, mereka pun mengakui bahwasanya ini hanya permasalahannya itu tadi yang saya sampaikan, antara anak muda seperti itu ya, yang di sebuah stasiun bus seperti itu, yang kemudian menjadi besar, bertambah konfliknya, bertambah lagi aktornya begitu, yang dimanfaat, akhirnya semakin besar yang menjadi ya isunya kemana-mana, isu politik dan lain sebagainya ya, sehingga dimanfaatkan lah seperti itu. Nah sudah begitu juga dengan kasus yang ada di Poso, rekan-rekan. Kasus yang ada di Poso kurang lebih hampir sama, jadi bukan juga permasalahan di Poso. Yang terjadi di kasus di Poso ini bahkan pure murni permasalahan politik, karena memang kita tahu di Jawa Timur memang kombinasi antara Muslim dan non-Muslim ini berbeda dengan di Barat atau di Tengah begitu ya. Mereka kalau di sana agak imbang atau bahkan kadang-kadang Muslim menjadi minoritas di sana, sehingga ya, atau non-Muslim menjadi minoritas di sana, sehingga ada semacam toleransi sebenarnya secara positifnya di sana ya, yang mereka sepakati bahwasanya seperti konteks misalnya Poso kemarin yang terjadi adalah bahwasanya jika kepala daerahnya itu Muslim maka wakilnya non-Muslim, atau sebaliknya seperti itu. Nah kesepakatan ini yang menjadi kemudian memicu konflik-konflik yang berbau sara seperti itu. Nah akhirnya memang baik rekan-rekan, ketika konflik sudah terjadi sangat chaos seperti itu ya, bahkan sudah ada menelan korban nyawa seperti itu, memang mediasi tidak kemudian bisa langsung masuk ya seperti itu. Kalau kita memahami pola konflik itu, dia dari yang tadinya hanya di bawah seperti itu ya, atau laten, sembunyi-sembunyi konfliknya kemudian mencuat, kemudian bereskalasi lagi semakin kuat misalnya begitu ya. Ini harus melewati proses deeskalasi terlebih dahulu. Hal-hal yang seperti bentrokan dan lain sebagainya harus diredam terlebih dahulu, sehingga kita baru bisa memahamkan kepada pihak untuk penyelesaiannya harus seperti apa. Jadi ini juga kadang-kadang tidak mudah bagi para pihak, apalagi sudah pernah terjadi konflik berdarah begitu ya, ada saudara, ada keluarga yang sudah menjadi korban di sana, sehingga memang menjadi PR sendiri bagi seorang mediator bagaimana cara menghilangkan pikiran tersebut ya. Betul-betul kerja keras bagi seorang mediator untuk para pihak juga bisa melupakan terlebih dahulu, sehingga fokusnya adalah masa depan. Nah, ketika para pihak sudah mulai bisa diajak duduk bersama begitu ya, nah di sanalah mediator kemudian mulai lagi bekerja membangun kesepahaman antara pihak-pihak yang berkonflik, bahwasanya mereka ingin menyelesaikan permasalahan ini secara damai, saling memaafkan, melupakan hal-hal yang sudah terjadi sebelum.
Dan mediator harus membangun poin-poin positif tersebut sehingga mereka mau tetap bertahan dalam proses mediasi penyelesaian sengketa atau konflik tersebut. Maka selanjutnya tugas mediator adalah memastikan kembali pihak-pihak itu seperti yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala. Beliau datang ke Poso kemudian menemui siapa saja yang berkonflik, pimpinannya siapa, kalau itu komandan, kalau itu kelompok perang siapa komandannya, ditemui begitu. Kemudian dipetakan aktornya siapa. Kemudian dari dasar itulah dia bisa mendudukkan pihak yang tepat untuk diajak bicara, bernegosiasi, menyelesaikan permasalahan. Oke. Jadi ini poin-poin yang kurang lebih bisa kita ambil dari apa yang pernah dilakukan oleh Bapak mantan Presiden kita, Bapak Yusuf Kala, seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan, beberapa poin inilah yang bisa kita ambil terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh Bapak mantan Wakil Presiden kita selama dia bisa selama beliau menjabat seperti itu dan menyelesaikan banyak konflik yang cukup besar di bangsa kita seperti itu. Mudah-mudahan sharing ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan proses mediasi dan bagaimana proses mediasi ini bisa berjalan dengan baik. Baik rekan-rekan, mungkin ini yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Silahkan komen sekali lagi apa pendapat rekan-rekan terkait dengan success story daripada Bapak Yusuf Kala ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas kembali di lain waktu juga silahkan bisa komen. Baik, mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan saat ini di Bincang-Bincang Mediator atau Mediator Talks. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar kita bisa sama-sama belajar. Baik, sebelumnya terima kasih dan salam mediator, salam damai dan harmoni.